Tadi saya belum saya bahas juga dari satu. Saya cuma bingung yang mana Pak yang negatif dulu sekarang. Kita biarinlah di dua-duanya. Jadi ada potensi untuk mengembangkan beberapa pusat-pusat ekonomi, tidak hanya monosentrik di ibu kota kabupaten yaitu di Situbondo, tapi juga bisa di Asem Bagus dan juga di Besuki. Nah, dengan dibukanya tol Trans Jawa sampai ke Besuki, ini menjadi peluang luar biasa karena Besuki juga menjadi gerbang bagi yang ingin ke Bondowoso, ke Jember, atau bahkan mungkin ke Banyuwangi yang sebelah barat seperti Kalibaru misalnya. Mungkin lebih enak dijangkau dari situ. Ya, untuk kendaraan mungkin bukan kendaraan barang tapi kendaraan penumpang. Nah, ini adalah potensi yang harus segera dijawab. Sudah memadai belum tempat penginapan, kuliner yang ada di pesisir? Karena kalau misalnya ini untuk warga Surabaya, Sidoarjo, atau Pasuruan yang ingin berwisata pantai, mungkin mereka bisa ke Situbondo. Ya. Kalau mau yang cari agak gunung, ke arah Ijen, mungkin mereka akan ke Bondowoso. Sama-sama turunnya di Besuki. Ya, terkait dengan tingginya angka kemiskinan, solusinya seperti apa ya? Gula, sebentar. Ini apa tadi? Terkait dengan tingginya angka kemiskinan ini, solusinya seperti apa ini untuk angka kemiskinan di Situbondo lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur, tapi sudah menunjukkan tren penurunan. Ya. Nah, inilah sebabnya salah satu profesi nyambung nih tadi. Tebu ini banyak sekali petani di Situbondo tentu bergantung kepada tebu. Nah, oleh karena itu bagaimana tata niaga tebu menjadi sangat penting. Saat ini dari pusat ini ada satu komitmen yang diawali Impres mengenai swasembada gula. Ya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan betul. Bagaimana kemudian di hilirnya ini ada jaminan harga yang lebih baik bagi para petani, dikombinasikan dengan upaya peningkatan produktivitas dari tebu itu sendiri di petani-petani tebu yang ada di Situbondo. Total kan yang dihasilkan 850.000 ton kurang lebih itu ya. Nah, ini kan apa masih bisa digenjot dengan harga lebih baik karena kemiskinan yang 11, tapi penganggurannya itu mungkin hanya 3-4%. Menunjukkan banyak yang bekerja tapi mereka masih miskin. Nah, kebanyakan di sektor pertanian. Ditambah tadi ada cita-cita dari luas lahan irigasi 32.700, ada harapan justru luas lahan tanam sawah bisa digenjot menjadi 65.000. Nah, saya ingin mendalami betul apa yang menjadi ikhtiar yang tadi katanya dikerjasamakan dengan Kodim juga yang ada di Situbondo. Pelabuhan Jangkar juga menjadi penting, menjadi penyeberangan yang strategis ke kepulauan, Madura Kepulauan, dan ini menjadi gerbang yang bagus. Tentu kembali lagi dengan wisata tadi. Baluran, sudah saatnya juga untuk orang lebih mengenal Baluran dengan akses darat ya, melalui exit Besuki terus sampai ke Baluran. Terkait jalan yang banyak korban sudah. Apa upaya Pemprov Jatim berlubang? Hari ini saya karena ke Situbondo, saya ingin mengkonfirmasi ulang langkah-langkah yang sudah diamanai Bu Gubernur dari hari pertama, yaitu memastikan bahwa proses penambalan lubang-lubang atau pothole ini sudah dilakukan oleh Balai Besar yang mengurusi bidang jalan dari Kementerian PU. Ini juga ada rombongan yang sedang melakukan pemantapan jalur mudik dan mereka sedang memastikan penanganan. Nah, ini saat ini. Tapi pada prinsipnya sejak tanggal 21 Februari kami sudah bertemu langsung dengan Kepala Balai Bina Marga PU Pusat yang ada berkedudukan di Sidoarjo, dan dipastikan sudah ada penanganan terutamanya di Pantura Situbondo, di ruas Mojokerto Jombang, Peterongan sampai ke Mojosari, Mojo Agung, mohon maaf, dan juga di Panturanya Gresik, di Keraton Pasuruan. Nah, ini 3 ruas prioritas di mana di dalamnya ada Pantura Situbondo. Sekarang saatnya saya menyaksikan sendiri bagaimana kemudian penanganan yang sudah dilakukan. Wagub, situasi Situbondo? Ya mudah-mudahan sukses membawa Situbondo naik kelas. Kuncinya adalah kolaborasi dan juga kegigihan. Karena tidak semua yang kita ikhtiarkan langsung membuahkan hasil. Mari kita terus optimis. Pak Wagub, menjelang situasi Lebaran, Pak Wagub, terkait dengan situasi keamanan dan ketersediaan bahan pokok seperti apa di Jawa Timur? Sudah menjadi prioritas dari Kemendagri. Setiap awal minggu selalu ada rakor yang dipimpin oleh Kemendagri memantau setiap harga pangan. Kita mencermati terutama misalnya kondisi suplai minyak kita sebagai upaya stabilisasi harga minyak goreng.
lalu ketersediaan gula, ketersediaan beras. Bulog sudah menyalurkan juga. Dan ini sudah musim panen, diawali panen raya kami hadiri bersama Menko Pangan di Ngawi, dan tentu musim ini mulai berjalan. Komoditi-komoditi yang lain terus dipantau stabilitasnya, baik itu daging, daging ayam, telur, untuk memastikan. Tapi kalau kita cermati beritanya malah terjadi deflasi. Nah ini yang kemudian artinya menunjukkan bahwa di satu sisi kita juga tidak ingin geliat ekonomi ini kurang begitu bergairah, tetapi kita juga mensyukuri harga-harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat di momen bulan Ramadan dan Lebaran. Ada yang dikhawatirkan terkait dengan ketersediaan bahan pokok? Ada yang dikhawatirkan bahwa Jatim Lestari ini tentu menjadi sebuah penegasan. Kalau dulu digabung Jatim Harmoni itu budaya dan lingkungan, sekarang lingkungan berdiri sendiri sebagai komitmen.